Timnas Vietnam berhasil keluar sebagai juara Piala AFF U23 usai mengalahkan skuad Garuda Muda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, gol tunggal dari Nguyen Chong Phuong cukup memastikan bagi Vietnam U23 menjuarai ajang Piala AFF U23 2025 dengan skor akhir 1-0. Timnas Indonesia U23 secara statistik memang lebih unggul, tetapi pertahanan Vietnam U23 yang disiplin membuat anak asuh Gerald Van den Burg kesulitan menembusnya. Tidak hanya itu, kekalahan ini juga membuat Timnas Indonesia U23 gagal membalaskan dendam mereka atas Vietnam di final edisi sebelumnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 juga kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23 2023 lalu lewat drama adu penalti. Bicara soal jalannya pertandingan kali ini, pasukan Gerald Van den Burg sebenarnya bermain cukup baik di menit-menit awal. Kadek Arel dan rekan-rekan menguasai jalannya pertandingan dan mendapat beberapa peluang bagus ke lini pertahanan The Golden Star Warriors. Namun, Vietnam terbukti bermain lebih efektif. Meski sulit melakukan penguasaan bola, pasukan Kim Sang-sik beberapa kali mendapat peluang emas lewat skema serangan balik. Namun, yang cukup menjadi perhatian adalah permainan kotor yang dilakukan para pemain Vietnam U23. Seperti yang dikatakan Erick Thohir sebelum laga, Vietnam memang selalu bermain keras saat menghadapi Timnas Indonesia. Bahkan, ada momen di mana pemain Vietnam melayangkan sikutan brutal ke pemain Timnas Indonesia. Meski sikutan tersebut cukup keras, namun yang aneh adalah wasit hanya memberikan kartu kuning saja tanpa meninjau VAR. Tak hanya itu saja, para pemain Vietnam juga selalu memancing provokasi, sehingga keributan pun sempat terjadi di awal babak kedua. Tentu, memang ini sudah menjadi tradisi sepak bola Vietnam yang selalu bermain keras ketika menghadapi skuad Garuda. Mereka seolah diajarkan sejak dini, jika menghadapi Timnas Indonesia harus menghalalkan segala cara. Jelas, hal ini juga sempat diutarakan mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo, di mana Park Hang-seo belak-belakan mengungkapkan bobroknya sepak bola Vietnam. Beberapa waktu lalu, Park Hang-seo berbagi kisah perjalanan karirnya sebagai pelatih Timnas Vietnam ke salah satu media Korea Selatan. Secara khusus, Park Hang-seo membeberkan kelebihan dan kekurangan sepak bola Vietnam saat ini, pernyataannya pun langsung jadi sorotan. Terutama keberanian pelatih berusia 66 tahun itu membongkar bobroknya sepak bola Vietnam saat ini, mulai dari infrastruktur, sistem, dan pemain. Publik Vietnam pun seolah tertampar. Pelatih yang selama 5 tahun melatih tim nasional mereka, berani membongkar kejelekan sepak bola Vietnam. Seperti yang diketahui, hingga saat ini masih tidak jelas apa yang menyebabkan Park Hang-seo tidak memperpanjang kontraknya di Vietnam. Padahal di bawah asuhannya, Vietnam berhasil mencatatkan beragam prestasi yang membanggakan di semua level kelompok umur timnas. Termasuk membawa timnas Vietnam menembus peringkat ke-92 FIFA, sebelum kini terjun bebas ke peringkat 100 lebih. Kekurangan sepak bola Vietnam saat ini adalah minimnya infrastruktur yang dipakai. Vietnam juga menerapkan sistem sepak bola yang tidak profesional, dan jumlah pemain yang sedikit, ungkap Park Hang-seo. Tentu pernyataan Park Hang-seo ini jelas mengindikasikan, jika sepak bola Vietnam tak menjunjung arti sportivitas. Alih-alih meningkatkan infrastruktur supaya lebih profesional, sepak bola Vietnam lebih memilih meningkatkan daya fisik dan bermain sekeras-kerasnya apapun itu hasilnya. Baru-baru ini, sepak bola Malaysia kembali memanas dengan salah satu pengamat sepak bola asal Indonesia, Coach Justin. Bahkan, Presiden FAM Datuk Joy Hari Ayub mengindikasikan menempuh jalur hukum untuk tuduhan Coach Justin dan penghinaan bendera Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia dikabarkan tengah mencari penasihat hukum menyusul tuduhan Coach Justin. Hal ini mengacu pada pernyataan Coach Justin yang menyebut timnas Malaysia mendapat sanksi FIFA hingga 2027. Tuduhan itu ditanggapi Malaysia dengan serius, dan saat ini FAM tengah membahasnya bersama tim hukum. Kami akan membahas hal ini dengan tim hukum kami untuk menilai kasus ini, singkat Datuk Joy Hari Ayub. Namun bukan hal itu saja yang akan diperkarakan kubu Malaysia, FAM juga telah melaporkan oknum supporter Indonesia ke AFF dan AFC. Langkah itu diambil menyusul beredar sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan aksi penghinaan terhadap bendera Malaysia. Menurut laman salah satu media Malaysia, aksi penghinaan itu dilakukan oknum supporter Indonesia di laga fase grup ASEAN Cup U23 2025. Tepatnya di laga Timnas U23 Indonesia versus Timnas U23 Malaysia di Gelora Bung Karno pada Senin yang lalu. Dalam pemberitaannya, media Malaysia ini menyertakan sebuah foto yang memperlihatkan sekelompok supporter Indonesia berkumpul. Dan terlihat salah satu supporter mengibarkan bendera Malaysia dengan tanda silang, hal itu dinilai sebagai bentuk penghinaan. Datuk Joy Hari Ayub mengaku tidak menoleransi masalah ini dan mengklaim telah menghubungi AFF dan AFC. Menurutnya FAM tidak pandang bulu, mereka juga akan melakukan tindakan yang sama jika hal serupa terjadi di tingkat lokal. Media Malaysia itu menilai,
Tuduhan coach Justin dan penghinaan bendera membuat ketegangan supporter kedua negara semakin meningkat. Sepak bola Malaysia memang tengah digoyang sejumlah isu, termasuk serangan kritik terhadap Peter Klamovski. Hal itu muncul setelah Peter Klamovski menarik mundur skuad Malaysia dari Java Nations Cup 2025. Keputusan itu cukup kontroversial, bahkan membuat sejumlah tokoh sepak bola Malaysia mengkritik keras. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi bergabung dengan klub kasta teratas Liga Belanda, Fortuna Sittard. Teka-teki klub baru Justin Hubner akhirnya terungkap. Pemain berusia 21 tahun itu diikat kontrak Fortuna Sittard setelah berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U21 pada bursa transfer musim panas ini. Fortuna Sittard memberi kontrak 3 tahun, plus opsi perpanjangan 1 tahun kepada Justin. Menurut laman resmi klub, Justin dipilih untuk memperkuat barisan pertahanan Fortuna Sittard di musim depan. Fortuna Sittard menjadi klub keempat bagi Justin setelah sempat membela Den Bosch U17, Wolves U21 dan Cerezo Osaka. Kemampuan duel udara, passing akurat, dan visi bermainnya sebagai bek tengah kidal menjadi nilai tambah besar bagi Fortuna. Fortuna Sittard, yang finish di posisi 11 Eredivisie musim lalu, tengah menghadapi krisis di lini belakang. Justin Hubner, dengan pengalaman internasional dan kemampuan bermain di level kompetitif, dianggap sebagai solusi langsung. Bahkan, Football International menyebut Hubner sebagai pemain yang siap jadi starter di Eredivisie, berkat fisik dan pengalaman kompetitifnya di Jepang serta Timnas Indonesia. Pelatih Danny Buitz, yang dikenal dengan pendekatan taktik fleksibel, diyakini akan memanfaatkan kemampuan Hubner untuk membangun serangan dari belakang, sesuai dengan gaya permainan modern Fortuna. Debut Hubner diperkirakan akan terjadi pada laga pembuka musim 2025-2026 lawan Go Ahead Eagles pada 10 Agustus 2025, menurut jadwal resmi Eredivisie. Sebagaimana yang diketahui, masa depan bek Timnas Indonesia, Jai Idzes, sudah dibahas selama beberapa waktu terakhir di sepanjang bursa transfer musim panas ini. Idzes termasuk dalam daftar jual Venezia setelah Gli Arancio-Nero Verdi terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Tim-tim Serie A pun tertarik kepadanya, seperti Genoa, Udinese, dan Torino yang pernah dikaitkan dengannya. Pada pekan lalu, Idzes sempat diwartakan mencapai kesepakatan personal dengan Genoa, sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Gianluca Di Marzio. Namun, kesepakatan justru terancam batal setelah Grifone mendatangkan Leo Ostigard dari Rennes. Kini, situasi semakin pelik dan jurnalis terkemuka Italia, Fabrizio Romano, menjabarkan situasinya melalui program Football Morning Show di kanal YouTube Hanif Tamrin. Yang mengejutkan adalah, Romano mengklaim bahwa Venezia meminta lebih dari 10 juta euro. Hal ini jelas, mempersulit situasi Idzes untuk pindah. Sebelumnya, permintaan Venezia dikabarkan mencapai 10 juta euro, namun kini Romano menyebut bahwa itu lebih mahal dari perkiraan sebelumnya. Ya, Genoa, Sassuolo, dan Udinese, ketiga klub tertarik kepada Idzes saat ini. Venezia meminta lebih dari 10 juta euro, jadi ini bukan kesepakatan yang mudah atau murah sama sekali. Setelah bermain baik pada musim lalu, saya menyukai pemain ini. Saya pikir dia cukup dipandang sebelah mata di level internasional. Namun, dia adalah bek tengah yang sangat bagus. Jadi dia bermain sangat baik di musim lalu dan saya pikir akan ada pergerakan, ungkap Fabrizio Romano dalam program tersebut. Nilai 10 juta euro atau setara dengan 189 miliar itu lebih dari harga pasaran Idzes yang sebesar 7,5 juta euro. Hal inilah yang cukup menyulitkan sang bek tengah Timnas Indonesia itu untuk pindah. Venezia tentunya bisa meminta berapapun yang mereka harapkan. Namun dalam situasi ini, Idzes justru lebih mungkin bertahan di Venezia ketimbang pindah karena masih memiliki kontrak hingga 2027 mendatang. Serie B or Serie A have some interest in Jai Idzes. Yes, these three clubs are interested at the moment. Venezia are asking for more than 10.